keselamatan kerja kimia pada alat-alat kesehatan. Kemudian ada keselamatan kerja gas atau medis, kerja gas medis, tekanan pada peralatan kesehatan. Kemudian ada keselamatan kerja pada peralatan kesehatan, dan itu wajib ya. Kemudian keselamatan bahaya biologis atau infeksi nosokomial. Jadi poin 1 sampai poin 8 itu semuanya penting. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menjenuhkan, bikin ngantuk. Selama mata kuliah ini masih teori. Kenapa kemarin saya bilang K3 alat kesehatan ini nanti ada tugas lapangan pula ya. Tugas lapangan pula itu sifatnya wajib, tidak ya. Sifatnya wajib. Tolong yang belum menyalakan kamera. Terus kemudian klasifikasi peralatan elektromedis. Kelihatan ya? Berpindah slide. Berpindah, Pak. Kelihatan, Pak. Di dalam klasifikasi peralatan elektromedik ini, itu dibagi menjadi beberapa bagian kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang mana kelas 1 merupakan peralatan elektromedik yang di dalam sistem pengamanan terhadap bahaya kejut. Tanahan atau protective edge conductor. Yang kelas 2 merupakan peralatan elektromedik yang di dalam sistem pengamanan terhadap bahaya kejut listrik tidak hanya menggunakan isolasi dasar atau basis insulation, tetapi juga menggunakan isolasi ganda atau double insulation. Yang ketiga, peralatan yang di dalam sistem pengamanan terhadap bahaya kejut listrik menggunakan atau mengandalkan sumber tegangan awal atau input atau safety extra low voltage atau self. Itu perbedaannya. Nah, ada tipe pada peralatan kesehatan itu menurut IEC ya, yang mana ada tipe B, tipe BF, dan tipe CF. Tipe B merupakan peralatan elektromedik yang dalam pemakaiannya tidak memungkinkan tersentuhan langsung dengan tubuh pasien. Dengan kata lain, alat ini tidak menggunakan atau memiliki ablet part. Ini jadi tipe B itu tidak bersentuhan langsung dengan pasien. Contohnya apa? Halo? Alat radiologi, Pak. Radiologi itu bersentuhan langsung dengan pasien enggak? Ya, Kak. Nah, mungkin untuk Alat pesawatnya, diagnostik, Pak. Di lab, Kak. Ayo, contohnya apa yang tidak bersentuhan langsung dengan pasien? Kimia analyzer, Pak. centrifuge, Pak. Centrifuge. Yang lainnya? Suction pump. Alat kimia analyzer. Kimia analyzer. Suction pump bersentuhan enggak? Bersentuhan, Ding, Pak. Ayo, yang tidak bersentuhan apa? Autoclave, Pak.
Refrigerator, Pak. Laboratorium, Pak. Alat lab jelas tidak Termometer, bersentuhan. Pak. Banyak ya. Yang penting kalian jangan sampai membedakannya. Yang tipe BF atau body protected, peralatan elektromedik yang dalam penggunaannya memungkinkan bersentuhan langsung dengan tubuh pasien, ya, serta menggunakan F-type floating applied pad. Dia menggunakan pad. Contohnya E, C, G. Berapa lagi? Ayo. USG. Apa? USG. USG. Terus apa lagi? Banyak ya. Lagi yang tipe CF atau cardiac protected, peralatan elektromedis yang dibuat sengaja diperuntukkan berhubungan secara langsung dengan jantung. Tipe ini memiliki tingkat perlindungan yang tinggi, terutama sangat mewaspadai pencegahan terjadinya kebocoran arus listrik. Contohnya apa ini? Defibrilator, Pak. ECG. Defibrilator, ECG Pak. masuk, ECG. defibrilator masuk, dan masih ada lagi. Itu ya. Nah, maksud ini adalah peralatan elektromedis yang kelas 1, dia kelas 1 tadi, dia yang bagaimana kelas 1? Yang tidak bersentuhan langsung sama pasien. Itu kan Kelas satu untuk ada tipe berapa kelas. Yang Oh. pentanahan, Pak. Yang pentanahan. Pentanahan. Mengandalkan ada saluran kabel pentanahan, berarti grounding ini. Ya, ini harus ada groundingnya. Terus kemudian yang kelas 2, yang itu kelas 2 apa? Dasar Ya? isolasi dan tanda isolasi. Nah, dia double ini. Nah, yang menggunakan kelas 1 dan kelas 2 itu alatnya apa? Silahkan kalian cari sebagai PR dengan petunjuk ini. Paham? Paham enggak? Paham, Pak. Paham, Pak. PR-nya aja. Kapan, Pak? Ngumpulnya minggu depan sebelum perkuliahan dimulai. Ya. Ini 1, kelas 1, yang ini kelas 2, ini PR. Alat apa saja? Kelihatan ya? Jumlahnya berapa, Pak? Bebas kah? Apanya? Jumlah alatnya gitu. Sebanyak mungkin. Oh, ya, siap, Pak. Oke. Kemudian nah, sekarang perhatikan nih, klasifik dari alat kesehatan sendiri. Berdasarkan Permenkes tahun 2010, nah, ini penting diingat-ingat. Alkes itu adalah instrumen, aparatus mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
itu merupakan alat kesehatan. Ingat ya. Nah, berdasarkan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud oleh produsen dapat digunakan sendiri maupun kombinasi untuk manusia dengan satu atau beberapa tujuan. Di antaranya di sini ada diagnosis, pencegahan, pemantauan, perlakuan atau pengurangan penyakit. Kemudian ada juga diagnosis, pemantauan, perlakuan, pengurangan atau kompensasi kondisi sakit. Ada juga penyelidikan, penggantian, pemodifikasian, mendukung anatomi atau proses fisiologi. Ada juga mendukung atau mempertahankan hidup. Ada juga menghalangi pembuahan. Ada juga desinfeksi alat kesehatan dan menyediakan informasi untuk tujuan medis atau diagnosis melalui pengujian in vitro terhadap spesimen dari tubuh manusia. Nah, dari sini tugas kalian adalah yang termasuk golongan 1 ini, itu alatnya apa saja. Yang kedua, nama alatnya apa saja. Yang ketiga, nama alatnya apa saja. Yang keempat, nama alatnya apa saja. 5, 6, dan 7 alatnya apa saja. Itu PR. Paham? Paham dah? Paham, Pak. Oke. Kemudian, sekali lagi, PR-nya yang pertama tadi apa? Mencari alat kesehatan menurut tipe kelas 1, 2, dan 3 menurut gambar yang disediakan itu, Pak. Terus yang kedua? Yang termasuk golongan 1 beserta nama-nama, terus yang kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya, Pak. Sesuai golongan ini ya, itu alatnya apa saja ya, jangan sampai keliru. Nah, penggolongan alat kesehatan itu ada berdasarkan fungsinya, ada sifat pemakaiannya, ada kegunaannya, ada umur, peralatan, ada semacam bentuknya, ada katalog, ada pabrikan. Ya, di sini diatur dalam Permenkes RI ada kepraktisan penyimpanan. Nah, di sini keterangannya. Berdasarkan, ini penggolongan berdasarkan fungsi. Peralatan medis, ya, instrumen atau perlengkapan seperti X-ray, ECG, MRI, CT scan atau USG, ada utensil lain seperti pembalut, sputum pot, ada urinal pispot. Ini penggolongan berdasarkan fungsi. Nah, peralatan non medis seperti dapur, generator, keperluan cucian, ini berdasarkan fungsi. Nah, ini sekarang berdasarkan sifat pemakaian. Peralatan yang habis pakai, spuit, plester, kain kasa. Kemudian peralatan yang dapat digunakan terus-menerus seperti termometer, tensimeter, urinal, pispot. Kemudian penggolongan berdasarkan kegunaan ada peralatan THT, ada peralatan bedah, ada peralatan gigi, ada peralatan radiologi, dan lain-lain. Sebelum saya lanjutkan, jika nanti kalian menemukan alat-alat apa saja di sini, maka nanti akan tersinkron pengetahuanmu tentang penggolongan-penggolongan peralatan kesehatan ini. Gitu ya. Nah,
Saya lanjutkan. Penggolongan berdasarkan umur peralatan. Ada juga yang pertama tidak memerlukan perawatan, alias satu kali pakai atau disposable, habis pakai atau consumable, ada dengan cost unit rendah seperti alat suntik, termometer, pinset gunting, itu termasuk golongan tidak memerlukan perawatan. Nah, yang kedua, alat-alat yang penting atau alat dengan waktu penyusutan lebih dari 5 tahun, seperti peralatan laboratorium, peralatan ruang bedah. Poin ketiga, alat berat yang waktu penyusutan lebih dari 5 tahun atau dikaitkan dengan bangunan di mana alat itu ditempatkan, seperti X-ray, sterilisasi, perlengkapan dapur, pencucian. Nah, dari pencucian itu sendiri kan tidak hanya pencucian rumah tangga, tapi ada juga pencucian peralatan kesehatan pula. Kemudian penggolongan berdasarkan macam dan bentuk. Yang pertama, alat kecil yang umum seperti spuit, jarum, kateter, film, X-ray. Ini untuk masuk penggolongan berdasarkan macam dan bentuk pertama. Macam dan bentuk kedua, perlengkapan rumah sakit seperti meja operasi, autoklaf, sterilizer, operasi, unit perlengkapan gigi, ada juga genset. Kemudian macam bentuk ketiga, ada alat laboratorium seperti alat-alat gelas, regensia, kit tes diagnostik. Kemudian macam bentuk keempat, ada alat perlengkapan radiologi atau nuklir seperti X-ray, MRI, CT scan, atau PET. Nah, penggolongan berdasarkan katalog pabrik. Pabrik kan banyak sekali memiliki golongan-golongan yang dimasukkan dalam katalognya masing-masing sesuai produk-produk yang diproduksinya atau dijualnya. Yang pertama, dia memberikan nomor katalog dengan huruf alfabet, misal AES Culap, itu pabrikan Jerman. Ada juga dia memanfaatkan bilangan heksadesimal. Ya, ada juga memanfaatkan bilangan biner. Yang kedua, pemberian nomor katalog dengan angka. Ya, angka tersebut bisa desimal, bisa heksa, bisa biner. Yang ketiga, pemberian nomor katalog dengan kombinasi huruf dan angka. Nah, seperti tadi, itu juga bisa angka, desimal, heksa maupun biner. Kemudian yang keempat, pemberian katalog khusus, misal JMS, Japan Medical Supply, JMC, Japan Medical Instrument Catalog. Nah, itu satu perusahaan memberikan istilah apa saja. Kemudian penggolongan berdasarkan Permenkes tahun 79. Ternyata penggolongan peralatan kesehatan itu sudah sekali sejak kalian belum lahir yang di SK-kan. Tentunya sebelum ada SK ini itu sudah digolongkan terlebih dahulu. Nah, coba sekarang Abdul Sadik mana? Hadir, Pak. Nah, silahkan dibaca. Golongan berdasarkan Permenkes, dibaca. Yang keras.
Abdul, Iya, Pak. silakan dibaca. 1. Peralatan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan. 2. Pestisida dan insektida, pembasmian binatang penggunaan manusia dan binatang pemeliharaan. Terus 3. Alat perawatan yang digunakan dalam salon kecantikan. 4. Wadah dari plastik dan kaca untuk obat dan injeksi. 5. Peralatan obstetri dan ginekologi. 6. Peralatan anestesi. 7. Peralatan perlengkapan kedokteran gigi. 8. Peralatan dan perlengkapan THT. 9. Peralatan dan perlengkapan mata. 10. Peralatan rumah sakit. 11. Peralatan kimia. 12. Peralatan hematologi. 13. Peralatan imunologi. 14. Peralatan mikrologi. 15. Peralatan patologi. 16. Toskologi. 17. Ortopedi. 18. Rehabilitasi. 19. Bedah umum dan bedah plastik. 20. Kardiologi. 21. Neurologi. 22. Enterologi dan urologi. 23. Radiologi. Oke. Dari sini kalian sudah tahu itu merupakan peralatan untuk apa saja, untuk anestesi, ya, peralatan rumah sakit, ada peralatan kimia. Ya. Tugas kalian yang kalian kerjakan saat ini, ya, dari poin pertama ini, itu nama alatnya apa? Mulai dari 1 sampai 23. Silahkan kalian cari, ditulis. Saya kasih waktu 30 menit. Mulai dari sekarang. Pak tadi tugasnya apa, Pak? Soalnya tadi reconnect, Pak. Silahkan kalian cari nama alatnya apa. Mulai dari poin 1 sampai 23. Nama alat. Silahkan. Saya kasih waktu 30 menit. Nanti saya cek satu-satu. Paham ya? Tulisnya di mana ya, Pak? Ya, tulis di lembarmu masing-masing toh ya. Kertas. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Tulisannya yang bagus. Nama alat. Berdasarkan komponen. Silakan browsing. Sekarang 10 pukul 7, nanti jam 10.30 lebih 7. 10.37. Kalau mau mematikan kamera, boleh. Suara juga boleh. Selama 30 menit untuk mencari tugas itu. Nanti 10.37 harus on semua kameranya.
23, 22.
farming device itu apa? Ya, sudah selesai. Coba on kamera. Waktunya habis. Coba Andre Prayoga, mana Andre Prayoga? Andre Prayoga. Andre Prayoga mana? Angkat tangan. Tidak ada. Akmaludin. Mana Akmaludin?
Hadir, Pak. Silahkan jawabanmu di share screen coba. Bentar, Pak, ini kok nggak mau balik kameranya. Udah belum Ini Mas baru Al? beberapa, Pak. Soalnya ini posisi baru di rumah, Pak, untuk sinyal sendiri kurang mendukung. Coba Anissa Salsabella mana? Saya, Pak. Coba di share screen. Bentar ya, Pak. Ini, Pak. Belum muncul. Udah belum, Pak? Belum. Pak, ini saya kamera belakang, Pak. Kamera belakang. Kok kamera belakang? Kamu pakai laptop kan bisa. Kamu pakai laptop apa HP? HP, Pak. Kamu mengerjakan pakai laptop apa HP? Saya zoomnya pakai HP, saya tulis di kertas, Pak. Coba di pakai kamera depan bisa nggak? Oke. Nah, kayak gini, Pak. Mana nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Bentar ya, Pak. Coba Dinda Vidya. Mana Dinda Vidya? Ya, Pak. Coba di share screen. Sama aja, Pak. Saya juga pakai HP gini. Apa tak tunjukin gini aja langsung? Mana? Mana lihat? Gimana, Mana Pak? nggak kelihatan? Gimana ya? Bentar.
Lama sekali. Sebentar, Pak. Ada kelihatan nggak, Pak? Sebentar. Pak, ada kelihatan nggak? Mana? Ini. Itu hanya muncul anumu. Kurang geser coba, geser. Nah, tuh. Pertama alat Ini. apa? Itu saya ada alat radiografi film. Itu alat apa yang kedua? Tiga tadi? Radiologi. Terus yang ke-22 itu ada mechanical lithotripter. Terus yang ke-21 itu tadi alat apa tadi ya? Lupa. Atasiagraph kelas 1. Terus yang nomor 20 ada blood freezer computer. Lalu nomor 9 ada distometer. Nomor 17 ada semen ventilator tube. Lalu nomor 5 ada fetal blood sampler. Nomor 10 surgical sponge scale. Nomor 8 itu ada gustometer. Terus nomor 7 ada dental x-ray position indicating service. Nomor 6 ada pressure regulator. 14 ada anaerobic chamber. 13 itu ada RNA pre-analytical system. Terus nomor 12 ada automated hemoglobin analyzer. Nomor 15 ada automated Ya. slide stainer. Oke, perhatikan. Perhatikan. Iya. Itu semua dibuat dalam bentuk PDF, diupload di My Class di kuis 1. Waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Pak, kalau yang belum ke enroll itu gimana, Pak? Loh, kamu sudah menghubungi Prodi belum? Udah, tapi katanya ngubungin Bapak lagi, katanya itu